Terima kasih Anda masih bersama kami di Berani Bersih. Kami masih membahas mengenai skandal BLBI dan juga pengampunan pajak. Sekarang saya ingin ke Mbak Eva. Mbak Eva, kita bicara BLBI dulu. Momentum buron yang tertangkap. Saya minta statement dari Mbak Eva. Apa yang penting dari momen ini? Ya, saya melihatnya walaupun bagaimana ya, BIN akhirnya mau juga untuk kemudian bekerja di luar negeri yang memang sudah menjadi otoritas dia untuk melakukan pengejaran dan juga memastikan kejahatan itu tidak dibiarkan oleh negara begitu. Jadi kita minta sih, dan saya lihat Pak Kepala BIN-nya juga sudah komitmen ya. Ada 20 buron yang saya mau target untuk dikejar. 28 malah kalau saya. 28 ya. Tapi maksud saya begini, saya nggak mau kita lepas konteks Mas. Ya. Memang ada tadi yang sudah dideskripsikan oleh Mas Yanuar. Tapi ada kaitan konteks internasionalnya sebetulnya, bahwa 2017 nanti akan ada momentum bagi kita semua untuk lebih transparan sebetulnya ya, dimana akan ada rahasia perbankan itu kayaknya mau dihilangkan nih ya, dan semua negara sudah komitmen untuk tanda tangan ikut dalam skema tersebut. 2017 ya? Itu ada skema dari Amerika dan ada skema juga dari Eropa yang menyatakan information exchange ya. Nah, itu tampaknya kita membahas teks itu ada kepentingan praktis bahwa kita butuh likuiditas, tapi ada kepentingan strategis kita menata sistem yang lebih bagus dan juga membangun transparansi sih terutama ya dalam hal ini, dan artinya ketika semua transparan maka siapa punya berapa di mana itu menjadi kelihatan, tapi kita juga harus cari jalan tengah ya. Dan karena harus bermain di antara kedua kepentingan tadi, praktis dan strategis tadi. Jadi skema apa, dan termasuk kalau dalam wilayah saya ya, teks amnesti seperti apa yang kita mau desain, walaupun sudah ada dari pemerintah ya, tapi targetnya apa sebetulnya? Apakah targetnya hanya 2 meter atau bisa dibikin 4 meter? Ini terserah ke DPR sekarang. Kalau dilihat draftnya pemerintah hanya 2 meter, dia hanya menyoal harta-harta yang ada di luar offshore aja, tapi yang dalam enggak. Tapi kalau kita mau melompat dan memperbaiki sistem yang lebih adil, kemudian juga agar adil dalam arti untuk pegawai pajaknya juga, untuk wajib pajaknya yang patuh masa nggak dikasih insentif dan seterusnya ya. Jadi kita bicara memperbaiki yang lebih bagus, maka teks amnesti ini bisa untuk memenuhi atau bisa merespon kebutuhan kita untuk sistem yang lebih baik, bukan sekedar likuiditas. Dan oleh karena itu sekarang di DPR lah sebetulnya. Nah, kaitannya dengan BLBI ya, itu memperkuat sinyal kita ya, bahwa dari dalam sudah ada komitmen untuk membangun keadilan, bahwa orang nggak bisa pergi begitu saja ketika melakukan persoalan-persoalan. Nah, dalam kaitan dengan tax amnesty, kita menunjukkan sistem akan lebih bagus. Jadi kamu nggak usah ngulangi lagi lah dengan cara-cara yang seperti itu. Dan tadi misalkan dengan rapat kerja di Komisi 11, PPATK juga mengingatkan sebetulnya ada peluang untuk mengintensifkan kerjasama antar negara untuk mengurangi kecenderungan money laundering ya. Oleh karena itu tax amnesty bukan sekedar tadi likuiditas, tapi juga sistem yang lebih sensitif terhadap kecenderungan untuk money laundering. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi tekad di dalam negeri melalui pengejaran para buron, tapi sinyalnya adalah sistem yang lebih bagus menurut saya ya. Jadi saya agak keberatan kalau kemudian teks amnesti ini hanya dilihat sekedar untuk kepentingan praktis, tapi harusnya ke yang strategis juga. Walaupun banyak juga publik menilai ini kepentingan praktis dan untuk hal-hal yang tidak menguntungkan publik. Itu tugasnya DPR. Ini mau didesain kayak apa? Apakah hanya short term minded atau untuk kepentingan jangka pendek atau jangka yang lebih panjang? Dan semua mengingatkan, teks amnesti sendiri nggak cukup, harus ada perbaikan di perpajakannya dengan memastikan sistem yang akan lebih bagus untuk lebih mampu mengolah sistem, mengolah informasi, lebih punya akses terhadap informasi dan seterusnya. Karena senjata orang pajak itu sebetulnya kan informasi itu tadi ya, dan itu berkaitan dengan perbankan, rahasia perbankan, lalu koordinasi DJP dengan instansi-instansi terkait,
dan sistem informasi di internal DJP yang lebih bagus dan seterusnya. Walaupun kita kadang-kadang sering lupa, visinya bagus, tetapi pada saat implementasi banyak hal detail yang harusnya menjadi syarat menuju visi tersebut biasanya kita tinggalkan dan akhirnya dimanfaatkan oleh banyak. Ya, ini memang salah satu catatan yang diingatkan adalah bukan hanya soal kapasitas kita dalam mengelola ini ya, tapi juga integritas dan ada skeptisisme ya. Tapi bagi saya begini, bahwa ini momentum, dan kalau kemudian kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya negatif, kita kehilangan momentum itu gitu loh. Jadi saya padahal lebih momentum itu suka tidak suka akan hadir di kita. Tinggal kita mau mensikapi dengan cerdas dan atau dengan itu yang negatif thinking aja. Negatif thinking kita nggak dapat apa-apa lagi nanti gitu. Oke. Sekarang gini, Kang Asep, publik dengan tertangkapnya satu buron ini, saya masih mau bicara BLB ini, nanti akan masuk ke teks walaupun tadi Mbak Eva sudah menyinggung sedikit. Banyak yang menilai rasa keadilan belum terpenuhi. Misalnya ini bahasa publik, 2,5 triliun diambil, pulang bayar 169, kemudian dianggap kemudian hukuman 4 tahun kemudian dianggap relatif selesai begitu. Apa yang kira-kira bisa kita sampaikan ke publik dengan kondisi ini? Dengan rasa lupanya masyarakat kan sekarang diingatkan. Tapi sebenarnya rasa keadilan sudah selesai. Ketika perkara ini sudah diputus, walaupun di PN Pusat dibebaskan, di Mahkamah Agung dihukum 4 tahun, keadilan sudah selesai. Artinya dia harus menjalani tahanan itu. Tapi kan persoalan bagi negara tidak hanya selesai ketika dia ditahan 4 tahun. Ada sesuatu yang dirugikan. Nah tadi entah, kalau dia kan selesai di pengadilan, aset-aset yang 2,5 triliun lebih itu dikemanakan. Bukan hanya uang pengganti 169, mungkin masyarakat akan melihat itu 15 tahun yang lalu 169 miliar lah perhitungannya. Kan juga pertanyaannya tidak hanya bagi Samadikun, ketika dia dibebaskan, ketika dia kabur, kan ada kenakalan dari oknum aparat penegak hukum. Kenapa dia bisa melarikan diri? Kenapa bisa kabur? Nah, kan publik juga dalam sistem peradilan bertanya kan, sebenarnya kan kerjaannya kejaksaan, karena kejaksaan sebagai eksekutor. Akhirnya kan diambil alih oleh BIN, ya. Terlepas apa tidak, ada kegagalan dari kejaksaan. Kenapa dia tidak bisa menyelesaikan perkara yang sudah BHT? Kenapa dia bisa lari, ya? Kan bayangkan, sekarang kejaksaan jangankan sebelum jadikan tersangka, jadi saksi aja dicekal. Ini yang jelas-jelas dulu dihukum, dia bisa kabur. Nah ini kan kejaksaan. Sekarang kejaksaan ketika nongol yang satu, sekarang kan ributnya apa? Walaupun itu kerjaannya BIN, terlepas siapapun, dan penting ada yang menangkap kan. Akan saya tangkap, loh. Akan saya tangkap yang lainnya kemana aja selama ini kan, harusnya kan dia harus lebih aktif. Paling kejaksaan ada tim pemburu koruptor, tim ada satgasnya, tapi kalah sama BIN. Yang sebenarnya BIN itu di luar sistem peradilan, ya. Nah, ini harus diselesaikan. Jadi supaya rasa keadilan masyarakat jangan terusik kembali. Yang dulu memang kita pernah sakit, pernah kehilangan duit, pernah dibohongi oleh para konglomerat, ya sekarang udah dihukum, terlepas ada yang balik tertangkap. Jangan sampai nanti nyicil lagi beberapa pulang, ya hanya oke, saya jalani sekian tahun. Orang di lapas bisa bermain sekarang faktanya kan. Nanti uangnya dihitungkan segitu. Kita berharap lah ya, tadi istilah Mbak Eva itu ada momentum ya walaupun sedikit, yang katakan penilaiannya 4%, 20%, tapi uang tuh ada yang kembali, tapi perhitungannya jelas gitu. Jangan sampai itu yang jelas berdasarkan yang putusan pengadilan gitu kan. Nah, yang saya khawatirkan apa? Ketika mereka pulang ke sini, kan kita seperti kemarin dipertontonkan kasus Samadikun. Ternyata rumahnya masih mentereng. Di Menteng kalau nggak salah, belum diapa-apakan sama kejaksaan. Kan itu yang gila sekali nih kan persoalannya kan. Orang sudah melarikan diri, uangnya asetnya didiamkan. Ya kalau yang ikut di luar peradilan mesti mending ada perjanjian MSA gitu, ada harapan walaupun berapa persen. Ini coba udah kabur, duitnya nggak ada, sekian triliun, pulang hanya dihitung 169, sementara asetnya baru akan disita, sekali lagi. Nah, apakah ini akan diikuti oleh para buruan-buruan yang ditangkap oleh BIN? Ya, hanya nunggu BIN yang melakukan kan, karena dengan diplomasi, dengan cara intelijennya, sementara kejaksaan hanya nunggu itu di bandara, karpet merah, dengan VIP-nya, dengan senyumannya, cipika-cipikinya, kan itu mempertontonkan maaf dengan segala saya hormat sekali lagi ya, ketidakmampuannya Jaksa Agung menyelesaikan ketika ini diselesaikan jalur peradilan gitu kan. Dan ini kan tidak satu, masih banyak yang lain. Dan supaya jangan rasa keadilan masyarakat terganggu lagi, jangan sampai timbul lagi, saya kira sudah ada bagaimana sekarang penyelesaian dari pemerintah, bahwa ini harus diselesaikan secara benar. Oke, kita akan lanjutkan setelah jeda dan info terkini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.